Shalom semua. Shalom. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada kakak-kakak yang sudah meluangkan waktu untuk hadir dalam podcast ini. Sebagaimana kita tahu, kita ini sebagai mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri Kupang, yang dimana pada setiap proses pembelajaran kita tidak terlepas dari hal-hal yang berhubungan dengan pendidikan Kristen. Salah satunya untuk mata kuliah Sejarah Pendidikan Agama Kristen, di mana dalam mata kuliah ini ada banyak sekali materi yang sudah diajarkan. Salah satunya itu mengenai pandangan para tokoh tentang pendidikan agama Kristen. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada kakak-kakak kalian terkait dengan pandangan para tokoh dalam pendidikan agama Kristen. Untuk pertanyaan pertama, saya akan bertanya kepada Kak Erwin, di mana pandangan menurut Gerhard Groote dalam pendidikan agama Kristen. Menurut Kak Erwin, pandangan apa yang dikemukakan oleh Gerhard Groote mengenai pendidikan agama Kristen? Baik, saya akan menjawab pertanyaan tentang pandangan menurut Gerhard Groote. Pandangan menurut Gerhard Groote yang pertama yaitu pendidikan harus diarahkan kepada warga masyarakat biasa, bukan untuk anak golongan elit. Yang kedua, bahasa daerah harus dipergunakan sebagai bahasa pengantar, bukan bahasa Latin. Yang ketiga yaitu pengajaran agama Kristen diintegrasikan harus ke dalam mata pelajaran umum. Yang keempat, studi kelompok mendapat perhatian utama. Dan yang kelima, yaitu penilaian prestasi didasarkan kepada prestasi individu. Baik, mungkin itu dia jawaban yang sudah dijawab oleh Kak Erwin terkait dengan pandangan pendidikan agama Kristen menurut Gerhard Groote. Yang untuk pertanyaan kedua, di sini masih akan dijawab oleh Kak Erwin terkait dengan pandangan Martin Luther, di mana dalam subjek pendidikan Martin Luther, dia memfokuskan dalam dua bagian pokok, di mana yang berperan dalam pendidikan itu kaum muda, yaitu orang tua dan pengusaha sipil. Nah, dalam pengusaha sipil itu, Luther mengemukakan bahwa mereka yang terlibat dalam kepemimpinan kota praja wajib menyediakan dana dan sarana demi kepentingan bagi kaum muda. Yang menjadi pertanyaan di sini yang saya akan tanyakan kepada Kak Erwin, kenapa pemimpin kota praja wajib menyediakan kesempatan belajar untuk kaum muda? Oke, baik, saya akan menjawab pertanyaan tentang subjek pendidikan menurut Martin. Menurut pandangan Luther, kenapa pemimpin kota praja wajib menyediakan kesempatan belajar, yaitu yang pertama, ada orang tua yang sama sekali tidak menghiraukan keperluan memperoleh pendidikan untuk anak-anak mereka. Dan yang kedua yaitu orang tua tidak mampu melaksanakan tugas mulia. Dan yang ketiga yaitu berkaitan dengan kesibukan orang tua dalam keperluan mencari rezeki. Oke. Jadi jawabannya terkait dengan yang sudah dijawab oleh Kak Erwin, yaitu orang tua yang sama sekali tidak menghiraukan keperluan untuk anak-anak mereka. Lalu ada juga orang tua yang tidak mampu melaksanakan tugas mereka sebagai orang tua, yang dimana orang tua itu harus memberikan pendidikan yang layak untuk anak-anak mereka. Dan yang ketiga itu berkaitan dengan kesibukan orang tua yang lebih fokus dalam mencari rezeki ketimbang dengan pendidikan anak-anak mereka. Baik, untuk pertanyaan ketiga di sini saya akan menanyakan kepada Kames Rohim terkait dengan pandangan Ignatius Loyola, di mana Ignatius Loyola ini dia mendasari pandangannya dia mendasari bahwa ada tiga hal yang mendasari tentang pendidikan umum maupun pendidikan agama Kristen. Nah, menurut Kames Rohim, tiga hal yang mendasari pandangan tersebut itu apa-apa saja? Ya baik, saya akan menjawab pertanyaan. Ada
3 pandangan menurut saya. Yang pertama, pengalaman kemiliterannya yaitu pengalaman kemiliterannya atau ketaatan kepada atasan dan kedisiplinan. Pengalaman imannya yaitu pada waktu ia sakit. Pandangannya tentang gereja. Baik, itu dia jawaban yang sudah diberikan oleh Kames Tohin terkait 3 hal yang mendasari pandangan tentang pendidikan umum maupun pendidikan agama Kristen menurut tokoh Ignatius Loyola. Yang berikut saya akan memberikan pertanyaan yang keempat. Di sini pertanyaan keempat saya akan berikan kepada Kaiti untuk menjawab terkait dengan pertanyaan dalam pandangan Comenius. Kehidupan manusia itu dibagi menjadi 7 tahap, yang mana 7 tahap tersebut ada dalam lingkup pendidikan. Nah, menurut Kak Eti, tahap-tahap apa saja yang dikemukakan oleh Comenius tersebut dalam lingkup pendidikan? Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang dilemparkan tentang tahap apa saja yang dipakai dalam lingkup pendidikan menurut Johannes Comenius. Yang pertama, bayi masih dalam rahim. Yang kedua, kelahiran dalam masa bayi. Yang ketiga, masa kanak-kanak. Yang keempat, masa remaja. Yang kelima, masa pemuda. Yang keenam, masa dewasa. Dan yang ketujuh, masa lanjut usia. Oke, itu dia yang tadi sudah dijawab oleh Kaiti. Dan untuk pertanyaan terakhir di sini akan membahas mengenai salah satu tokoh, yaitu Quintilianus. Di mana Quintilianus ini dia itu adalah salah satu tokoh juga, di mana dalam pengajarannya itu dia memfokuskan kepada peserta didik untuk bisa menghargai kemampuan, kelebihan diri, dan keberadaan dari peserta didik tersebut. Nah, dalam pengajarannya juga Quintilianus mempunyai beberapa metode. Salah satunya dia mengambil dan lebih mengandalkan metode menghafal. Menurut Kaiti, mengapa Quintilianus ini dia lebih mengandalkan metode menghafal daripada metode-metode seperti metode diskusi maupun metode-metode lainnya? Baik, saya akan menjawab. Karena menurut Quintilianus, semua bahan yang dipelajari tidak perlu dipahami secara keseluruhan pada saat itu juga. Baik, terima kasih untuk semuanya yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar pandangan para tokoh mengenai pendidikan agama Kristen saat ini. Di sini saya pribadi minta maaf jika ada kesalahan kata yang kurang berkenan di hati kakak-kakak. Dan sekian dari podcast hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.